Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada program Renungan Harian GKPO Halim Peranan-Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih sayang Tuhan yang telah mengantar kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu memasuki hari-hari di tahun 2026 ini. Kami hendak memulai aktivitas kami dengan memohon pertolongan Tuhan dan tuntun kami dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, kami mohon curahkan hikmat, pengertian bagi kami untuk memahami firman Allah. Kami sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini di Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus, ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tema renungan kita adalah kasih yang nyata. Firman Tuhan hari ini mau memberi gambaran kepada kita bagaimana kasih Allah kepada manusia dan bagaimana kasih Allah itu diwujud nyatakan pada kehidupan sesama. Karena itu kasih sejati harus dipahami sebagai kasih yang tulus dan nyata. Bukan hanya sekedar kita berbicara atau basa-basi. Saya mengasihimu, tapi buktinya berbeda. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10 ini mau mengingatkan bahwa kasih yang benar harus datang dari hati yang tulus, bukan kepura-puraan. Kasih yang diwujudkan dengan menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, dan menghormati sesama. Mari kita lihat poin-poin penting apakah yang terkandung dalam dua ayat yang baik ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 9, kita mendapatkan bahwa kasih itu tulus. Kasih yang sejati sebagaimana yang saya katakan, tidak hanya kata, tidak diselumuti oleh kepentingan pribadi atau kemunafikan, melainkan tindakan. Kasih ini berasal dari hati yang murni, meneladani kasih Allah yang tak bersyarat. Itulah kasih yang telah ditunjukkan dalam karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, membenci yang jahat, memilih yang baik. Masih di ayat 9 kan? Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Kasih sejati tidak berkompromi terhadap dosa atau kejahatan. Namun ia juga aktif dalam mencari dan melakukan kebaikan yang memuliakan Allah. Yang ketiga, saling mengasihi sebagai saudara. Ini penting sekali dalam kehidupan relasi dengan sesama manusia. Nah, Rasul Paulus menggunakan gambaran keluarga untuk menunjukkan hubungan orang percaya. Kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain seperti saudara kandung, dengan kasih yang penuh perhatian dan kesetiaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, saling mendahului dalam memberi hormat. Pada ayat 10 kan, kasih yang nyata juga berarti menghormati orang lain, memberikan tempat pertama bagi mereka dan mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Nah, saudara-saudara, yang poin-poin penting ini kita bisa serap menjadi tiga hal yang mendasar. Yang pertama, kasih itu sebuah tindakan, bukan hanya kata-kata. Bahwa kita menunjukkan kasih kepada sesama, bukankah tidak hanya kata-kata saja, tetapi tindakan yang tulus. Seperti membantu mereka yang membutuhkan, mendukung yang lemah, dan mendoakan yang berkesusahan.
Itulah tindakan-tindakan praktis yang bisa kita lihat dalam situasi dunia yang sekarang ini hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan yang mengingatkan tindakan-tindakan kasih apa yang kita telah wujud nyatakan terhadap sesama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari firman Tuhan yang kita baca, kita dapat menjaga integritas kita. Bahwa dalam hidup, kasih yang nyata berarti tidak kompromi terhadap dosa. Dalam setiap keputusan, pilihlah kebaikan yang berkenan di hadapan Allah. Itu baik sekali. Lalu yang terakhir, menghormati orang lain. Belajarlah untuk mendahulukan orang lain, bukan hanya dalam tindakan tetapi juga dalam perkataan dan sikap. Hal ini mencerminkan kasih Allah yang menghormati setiap ciptaannya. Pada akhirnya, saudara-saudara, kasih yang nyata adalah kasih yang aktif, tulus, dan penuh hormat. Ketika kita hidup dalam kasih ini, dunia dapat melihat karakter Kristus melalui kehadiran kita. Mari kita menjadi saluran kasih Allah yang nyata dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam masyarakat yang sekarang ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui saudara-saudara kami yang berada di tengah-tengah kenyataan pahit oleh karena bencana, oleh karena perang dan berbagai hal. Karena itu wujudkan kasih itu dalam bentuk nyata melalui doa, melalui tindakan-tindakan. Minimal ketika kita tidak dapat menyampaikan secara langsung, tetapi kita dapat melakukannya itu, menyumbangkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, melalui Allah yang telah menyatakan dirinya melalui kasih dan telah mengorbankan dirinya untuk kami manusia sehingga kami dapat mengalami keselamatan. Bimbing kami ya Tuhan ketika kami masih berada di dunia ini untuk tolong menolong sebagai wujud tindakan kasih yang tulus. Demikian juga saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Dan semua orang yang datang secara langsung ataupun tidak langsung menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan, kiranya Tuhan melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.